Halo semuanya, selamat datang di kanal saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Rifai dari jurusan Matematika Universitas Udayana Angkatan 2017. Pada kesempatan ini, saya mengambil tema dalam penugasan mata kuliah Analisis Real 2 yaitu Logika Matematika. Apa itu logika? Logika adalah suatu ilmu tentang metode penalaran yang berhubungan dengan pembuktian validitas suatu argumen. Suatu argumen yang berisi pernyataan harus diubah menjadi bentuk logika agar dapat dibuktikan validitasnya. Lalu, apa itu logika matematika? Logika matematika adalah sebuah alat untuk bekerja dengan pernyataan majemuk yang rumit. Pada video pembahasan ini akan dipaparkan contoh penerapan logika matematika implikasi. Jika P, maka Q. Contoh sederhananya, pernyataan 1, jika saya makan, maka saya kenyang. Pernyataan 2, saya tidak makan. Pernyataan 3, dengan demikian, saya tidak kenyang. Pernyataan 1 dan 2 disebut premis. Dan pernyataan 3 merupakan kesimpulan dari pernyataan 1 dan pernyataan 2. Oke, untuk mempersingkat waktu, berikut permasalahan yang akan kita pecahkan dengan logika matematika. Pada kasus ini, si Nyonya besar ingin mencari tahu pernyataan siapa yang jujur dari kelima orang yang ada di dalam rumahnya. Berikut pernyataan yang diperoleh dari hasil interogasi oleh si Nyonya besar kepada 5 orang yang ada di rumahnya. Mari kita bantu Nyonya besar untuk menemukan orang yang berkata jujur. Cara pertama, kita buat permisalan seperti di video ini. Permisalan pertama, jika kelima-limanya jujur, maka semua pernyataan bernilai benar. Hal tersebut tidak mungkin terjadi karena masing-masing pernyataan saling kontradiksi atau berbenturan, sehingga hanya beberapa orang saja yang berkata jujur. Kedua, atau langkah selanjutnya, kita buat lagi permisalan. Untuk pernyataan Bapak, jika Bapak berbohong, maka orang yang berbohong bukan 1, melainkan 2, 3, 4, bahkan 5 orang. Kalau 5 orang, berarti tidak ada orang yang jujur. Sehingga, jika Om Tono, Tina, Tini, dan Tino berbohong, maka semua pernyataan mereka adalah salah. Langkah ketiga, kita buat permisalan lagi. Nah, karena untuk yang pada langkah pertama dan kedua, kita masih susah untuk mencari celah. Kita lihat pernyataan Tino.
Nah, dari situ kita bisa menjawab dengan mudah. Kita buat lagi pernyataan dari Tino dengan permisalan sebagai berikut. Jika Tino jujur, maka semua orang adalah bohong, dan menyebabkan pernyataan Tino itu adalah salah. Nah, dengan demikian diperoleh kesimpulan pertama bahwa Tino berkata bohong. Langkah berikutnya, kita buat permisalan lagi untuk pernyataan si bapak. Jika si bapak jujur, maka 3 orang sisanya akan mengatakan hal yang sama seperti bapak, yaitu 1 dari kita berbohong, tapi Om Tono mengatakan 2 orang, kemudian Tini 4 orang yang berbohong. Dengan demikian, mereka tidak mengatakan hal yang sama seperti bapak. Dan kita tahu, atau kesimpulan yang dapat diambil, bapak berkata kebohongan. Selanjutnya, kita buat permisalan untuk pernyataan Om Tono. Jika Om Tono jujur, maka 2 pelaku lainnya akan mengatakan hal yang sama pula dengan Om Tono, yaitu Om Tono menyatakan 2 dari kita berbohong. Karena bapak dan Tino sudah diketahui mereka berdua berbohong, maka tinggal Tina dan Tini untuk dicek. Sekarang Tina. Pernyataan Tina seharusnya sama dengan Om Tono. Begitu pula dengan Tini, harus sama dengan pernyataan Om Tono juga. Karena jika Om Tono jujur, maka 2 pelaku lainnya akan mengatakan hal yang sama pula. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah Om Tono berkata bohong. Jadi, jumlah pembohong sekarang adalah 3, yaitu Bapak, Tino, dan Om Tono. Maka, kita tinggal cek untuk pernyataan Tina dan Tini. Dari kedua pernyataan tersebut, kita tahu Tinilah yang berkata jujur. Karena apa? Jika Tina jujur, maka jumlah pembohong menjadi 4. Kita lihat pernyataan Tina menyatakan 3 dari kita berbohong. Nah, dari pernyataan tersebut itu sudah kontradiksi dengan pernyataan Tini yang menyatakan 4 orang dari kita berbohong. Nah, dari situ kita tahu maka jumlah pembohongnya menjadi 4 dan mengakibatkan Tina menjadi pembohong. Selanjutnya, kenapa Tini yang berkata jujur? Karena jika Tini yang berkata jujur, tidak ada pernyataan yang berbenturan atau kontradiksi dengan pernyataan Tini. Akhirnya, kita peroleh yang berkata jujur hanya 1 orang, yaitu si Tini. Baik, itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.